Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Saya Renata Kesha Delia Harunisa, mahasiswa Teknik Fisika semester 4. Pernah nggak sih kalian merasa kalau bumi ini tuh kayak kotak hitam? Kita tinggal di atasnya, tapi kita nggak tahu persis apa yang terjadi di dalamnya. Nah, video kali ini saya akan mereview buku yang membahas tentang itu. Judul bukunya adalah The Physics: A Very Short Introduction, karya William Lowry. Di sini kita akan membahas mulai dari apa itu geofisika sampai bagaimana ilmu ini mengubah cara pandang saya sebagai mahasiswa teknik geofisika. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, masuk ke chapter pertama, yaitu What is Geophysics. Chapter pertama, kita diajak untuk memahami definisi paling dasar apa itu geofisika. Secara singkat, geofisika itu adalah penerapan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bumi. Tapi yang bikin saya ngerti banget dari chapter ini adalah penjelasan bahwa geofisika itu bukan ilmu eksperimen. Bedanya sama fisika lab itu apa? Kalau di lab, kita bisa mengontrol semua variabel. Kalau suhu dinaikin, tekanan ditambah, kita bisa atur. Nah, tapi di geofisika kita nggak bisa. Kita cuma bisa mengamati dan menginterpretasi. Bumi ini kompleks dan proses-prosesnya terjadi dalam skala waktu yang sangat ekstrim. Ada yang terjadi dalam hitungan detik, kayak gempa bumi, tapi ada juga yang berlangsung sampai jutaan tahun, kayak pergerakan lempeng. Jadi, insight utama saya dari bab ini adalah geofisika itu adalah ilmu observasi dan interpretasi. Kita adalah detektif yang mencoba memecahkan misteri bumi dari petunjuk-petunjuk yang terbatas. Kemudian masuk pada chapter 2, yaitu dengan judul Planet Earth. Setelah paham dari definisinya tadi, kita diajak melihat bumi dalam konteks yang lebih luas lagi di chapter 2 ini. Planet Earth. Di sini bumi nggak berdiri sendiri, tapi bagian dari tata surya. Dan beberapa konsep fisika dasar diingatkan lagi di sini, seperti hukum lapangan energi dan momentum sudut yang berperan dalam pembentukan tata surya. Nah, yang menarik buat saya, buku ini mengaitkan orbit bumi elips dengan hukum Kepler dan bahkan sampai ke siklus Milankovitch. Siklus ini adalah perubahan kecil pada orbit dan rotasi bumi yang ternyata berpengaruh besar terhadap iklim jangka panjang. Nah, jadi insight saya untuk chapter 2 ini adalah bumi itu bukan sistem statis yang diam begitu saja. Dia adalah sistem dinamis yang terus bergerak dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kosmik dari luar. Kemudian masuk pada chapter ketiga, yaitu Seismology and Earth Structure. Nah, kalau chapter ini menurut saya adalah salah satu inti dari geofisika. Judulnya Seismology and Earth Structure. Sini kita belajar tentang bagaimana gelombang gempa menjadi senter untuk menerangi interior bumi. Konsep dasarnya adalah stress dan strain. Lalu, bagaimana energi ini merambat dalam bentuk gelombang seismik. Kita dikenalkan dengan gelombang P yang merambat cepat dan bisa lewat padat maupun cair, serta gelombang S yang lebih lambat dan hanya bisa merambat di material padat. Nah, poin paling krusial yang saya ingat adalah gelombang S tidak bisa merambat di fluida. Fakta ini kemudian menjadi bukti kuat bahwa outer core atau inti bumi yang luar itu berwujud cair. Nah, bayangkan saja kita nggak pernah melihat langsung ke dalam bumi, tapi dengan hanya menganalisis travel time atau waktu tumbuh gelombang, kita bisa menyambungkan struktur lapisan bumi hingga intinya. Dibahas juga soal refleksi, dan seismik tomografi, seperti CT scan-nya bumi. Nah, insight saya dari chapter ini adalah kita tidak bisa melihat antara bumi secara langsung, tapi kita bisa membacanya ini sangat detail melalui proses ini. Masih soal gempa, chapter 4 ini lebih fokus ke seismicity atau kejadian gempa itu sendiri. Kita diajak memahami mekanisme terjadinya gempa melalui elastic rebound theory.
Teori ini menjelaskan bagaimana energi terakumulasi di sepanjang patahan hingga akhirnya dilepaskan secara tiba-tiba. Lalu, ada juga perbedaan penting antara magnitud dan intensitas. Magnitud itu ukuran energi yang dilepaskan skala logaritmik, jadi kenaikan satu angka artinya energi 10 kali lebih besar. Dengan intensitas adalah ukuran kerusakan di suatu tempat. Yang bikin saya sadar adalah peta sebaran gempa. Ternyata gempa tidak tersebar acak, tapi mengikuti batas-batas lempeng tektonik. Ini adalah bukti lain dari teori lempeng tektonik. Bab ini juga membahas tentang tsunami, aftershock, foreshock, dan bagaimana semua ini adalah bagian dari sistem tektonik global. Jadi, insight-nya adalah gempa bumi bukanlah kejadian acak yang tiba-tiba, melainkan bagian dari sistem dinamis yang terstruktur. Setelah membahas fenomena alam, kita masuk ke metode geofisika. Di chapter 5, kita belajar tentang gravity atau gravitasi. Kita tahu bumi itu nggak sebulat sempurna. Bentuknya oblet spheroid, agak tepat ditutup. Nah, pengukuran gravitasi di permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama lintang, ketinggian, dan variasi massa batuan di bawah permukaan. Konsep yang paling penting di sini adalah gravity anomaly, yaitu perbedaan antara nilai gravitasi yang terukur dengan nilai teoritisnya. Anomali inilah yang kita olah. Ada berbagai koreksi yang dilakukan seperti koreksi free air dan koreksi Bouguereau. Untuk memisahkan efek topografi dan efek densitas batuan, konsep lain yang menarik adalah isostasis, yaitu keseimbangan gravitasi antara kerak bumi yang mengapung di atas mantel yang lebih padat. Ini menjelaskan kenapa pegunungan tinggi memiliki akar yang dalam. Insight saya, data gravitasi memungkinkan kita untuk melihat distribusi densitas massa di bawah permukaan, meskipun kita tidak mengukurnya. Selanjutnya, kita akan membahas mesin yang menggerakkan semua dinamika di bumi ini. Ini dia chapter 6. Earth's heat. Panas bumi ini berasal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah radiogenic heat, yaitu panas hasil peluruhan unsur-unsur radioaktif. Kemudian yang kedua adalah primordial heat, yaitu sisa panas dari proses pembentukan bumi dulu. Nah, konsep dari heat flow dan geothermal gradient yaitu kenaikan suhu terhadap kedalaman menjadi kunci. Nah, panas ini menyebabkan mantle convection atau konveksi mantle. Material panas di dalam mantle akan naik, lalu mendingin, dan turun lagi, menciptakan arus sirkulasi. Arus konveksi inilah yang menjadi engine utama penggerak lempeng tektonik. Buku ini juga membahas mantle plum yang membentuk hotspot seperti Kepulauan Hawaii, yang merupakan bukti adanya arus konveksi yang sangat dalam. Insight-nya sangat kuat, yaitu konveksi mantle adalah penggerak utama dari segala dinamika yang kita lihat di permukaan bumi, dari gempa hingga pembentukan gunung api. Masuk pada chapter 7. Chapter 7 adalah salah satu yang membahas tentang metode dalam geofisika juga, yaitu Earth Magnetic Field. Pernah nggak kepikiran kenapa kompas selalu mengarah ke utara? Nah, itu karena bumi punya medan magnet. Menurut buku ini, medan magnet ini dihasilkan oleh geomagnetic dynamo, sebuah proses di mana konveksi fluida logam, besi, dan nikel di outer core yang cair dipadukan dengan rotasi bumi, menghasilkan medan magnet. Medan ini dominan berbentuk dipol, seperti magnet batang raksasa. Yang menarik, medan magnet ini nggak statis. Buktinya adalah paleomagnetism, studi tentang medan magnet masa lalu yang terekam dalam batuan. Dari sini kita tahu bahwa polaritas magnet bumi pernah berbalik atau magnetic reversal berkali-kali. Pola pembalikan ini terekam di dasar samudera membentuk anomali magnetik laut yang simetris. Ini adalah salah satu bukti terkuat teori plate tectonics
Data magnetik menunjukkan bahwa dasar samudra terus terbentuk dan menyebar. Insight saya, data magnetik tidak hanya menjelaskan medan pelindung bumi, tetapi juga menjadi sidik jari yang membuktikan pergerakan lepek tektonik. Memasuki bab terakhir, yaitu afterthoughts. Kita diajak berefleksi. Buku ini menjelaskan bahwa geofisika awalnya berkembang pesat untuk eksplorasi sumber daya seperti minyak dan gas. Namun, sekarang perannya jauh lebih luas, yaitu untuk mitigasi bencana seperti gempa, tsunami, studi lingkungan, dan monitoring kesehatan bumi. Sekarang saya coba review sedikit tentang buku ini. Menurut saya, kekuatan utama buku ini ada pada kemampuannya menjelaskan konsep dasar dengan sangat jelas. Nah, tanpa terlalu banyak rumus matematis yang rumit. Buku ini juga satu gambaran besar tentang bumi sebagai sebuah sistem fisik yang utuh. Sementara itu, menurut saya kekurangannya adalah karena di sini adalah very short introduction. Buku ini memang tidak terlalu detail secara teknis. Bagi yang sudah mendalami mungkin akan merasa kurang contoh aplikasi yang spesifik. Tapi untuk tujuan memberikan fondasi, buku ini sudah sangat pas. Setelah membahas tentang chapter 1 sampai chapter 8 dari buku Geophysics of Very Short Introduction karya dari William Lowry ini, di sini saya akan merefleksikan sebagai seorang mahasiswa teknik geofisika. Setelah membaca buku ini, saya jadi lebih paham bahwa menjadi seorang geofisikawan itu tidak hanya terpaku pada industri migas. Pilihan karirnya luas banget. Kita bisa bekerja di mitigasi bencana, eksplorasi mineral, studi lingkungan, bahkan di lembaga riset antariksa. Dan yang paling penting menurut saya sadar bahwa pekerjaan utama kita adalah menginterpretasikan data untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat secara langsung. Nah, kemudian buku ini juga telah mengubah cara pandang saya terhadap hal-hal di sekitar saya. Seperti saat saya melihat gunung, itu biasanya mikir, wah gunungnya tinggi. Tapi sekarang saya juga berpikir, bagaimana proses throttle pump atau magma chamber di bawahnya. Kemudian saat saya melihat peta sebenarnya gempa, juga saya langsung mengaitkannya dengan batas-batas lempeng. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir, di sini saya akan memberikan rating untuk buku Geophysics of Very Short Introduction. Untuk secara keseluruhan, saya memberikan rating 8,5 dari 10. Alasannya buku ini sudah sangat bagus untuk memahami dan membangun pemahaman dasar. Mudah dipahami, padat dan sangat relevan untuk mahasiswa geofisika di awal-awal semester. Cuman saya kurangi sedikit poinnya karena memang kurang detail untuk level yang lebih lanjut. Jadi menurut saya buku ini adalah fondasi awal yang sangat solid untuk memahami geofisika secara menyeluruh. Sebagai mahasiswa, buku ini membantu kita bukan hanya untuk menghafal konsep, tapi untuk benar-benar memahami bagaimana bumi bekerja sebagai sebuah sistem fisik yang kompleks, dinamis, dan terintegrasi. Baik, sekian vlog review buku kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa. Sekian, terima kasih.